Bab 141. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Jadi Yang Xuan harus memendam berita itu dalam hatinya, atau dia tidak akan bisa menyingkirkannya. Tentu saja, ada alasan penting lainnya, yaitu, Yang Xuan juga memiliki keegoisannya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki niat untuk kembali ke dunia gelap sekarang, dia dapat melakukannya dengan baik di dunia orang-orang biasa dengan kemampuannya, tetapi ini tidak mencegahnya untuk meninggalkan kartu untuk dirinya sendiri. Setelah merapikan Skylark dan Begonia, pikiran Yang Xuan kembali ke kenyataan lagi, dan alisnya berkerut lagi. Memikirkan Sunan dan Lin Ziping, dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Drop, pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Melihat nama pada ide penelepon, Yang Xuan tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. Kekasih kecil, telepon aku di tengah malam. Ada apa? Apakah kamu merindukanku? Yang Xuan bercanda bahwa setiap kali dia berbicara dengan Xiao Zi, dia memiliki relaksasi dan kesenangan yang tak terlukiskan. Aku baru saja pergi. Kamu mulai berutang padaku lagi, bukan? Xiao Zi berkata sambil tersenyum di ujung telepon, aku baru saja sampai di rumah. Seharusnya aku sudah sampai pagi ini. Aku bertemu sesuatu saat pemindahan, jadi aku terlambat. Baiklah, sampailah dengan selamat. Ngomong-ngomong, apakah kamu bebas sekarang? Ada yang ingin kukatakan padamu. Yang Xuan berkata. Xiao Zi berkata sambil tersenyum, aku tidak punya waktu, tetapi aku penasaran tentang apa yang akan dibicarakan oleh pria tak berperasaan sepertimu. Katakan padaku, jika aku memberitahumu, jangan menertawakanku. Yang Xuan menghela napas panjang, lalu menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada hari itu, dan berkata dengan wajah sedih, menurutmu apakah aku tertindas atau tidak? Menantu perempuanku memberiku topi hijau dan mengusirku dari rumah. Aku tidak begitu tertindas di dunia ini. Hal semacam ini sebenarnya cukup memalukan. Yang Xuan memiliki wajah yang lebih baik. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah mengatakannya di mana-mana. Tetapi aku tidak tahu mengapa. Meskipun dia pertama kali menghubungi Xiao Zi, dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiao Zi. Sepertinya tidak perlu menyembunyikan rahasia apapun darinya. Ujung telepon yang lain terdiam cukup lama, dan suara Xiao Zi terdengar, aku hanya ingin menggunakan dua kata untuk mengevaluasimu sekarang. Apakah kamu tahu dua kata yang mana? Dua kata yang mana? Pengecut. Mengapa kamu memarahiku? Jangan memarahi siapa yang kamu marahi. Xiao Zi tidak memiliki cara yang baik di ujung telepon yang lain. Hanya mendengarkanmu berbicara tentang berbagai hal, aku merasa bahwa meskipun menantu perempuanmu tidak melakukannya dengan benar di beberapa tempat, dia tidak membuat kesalahan pada prinsipnya. Dan kamu juga mengatakan bahwa dia berhubungan dengan Lin Ziping karena pekerjaannya. Nona dan tuanku yang baik itu baik. Jika seseorang peduli dengan menantu perempuan Anda, itu menunjukkan bahwa dia menawan. Tapi, jangan menyela dan dengarkan aku. Xiao Zi kemudian berkata, sebagai seorang pria, kamu hanya akan kehilangan kesabaran saat bertemu dengan pesaingmu, dan bahkan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Kamu tidak hanya tidak meredakan hubungan, tetapi juga memperdalam kontradiksi. Dengan cara ini, kamu tidak hanya akan memiliki penilaian yang semakin rendah di hati menantu perempuanmu, tetapi juga secara tak terlihat memicu keunggulan pesaingmu. Saat kamu menghadapi sesuatu, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Kamu hanya tahu untuk kehilangan kesabaran. Apa yang kamu katakan bahwa kamu bukan seorang pengecut. Kedua, kamu juga mengatakan bahwa menantu perempuanmu tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun kecuali kamu, jadi dia pasti tidak memiliki pengalaman dalam cara menghadapi hubungan ini. Sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, saat kamu menghadapi hal seperti itu, apakah kamu sudah bersabar untuk mengatakan kepadanya apa yang kamu pikirkan dalam hatimu, dan apakah kamu sudah bersikap masuk akal padanya? Ngomong-ngomong, menurutku menantu perempuanmu tidak melakukan kesalahan besar. Meskipun dia tidak melakukannya dengan benar di beberapa tempat, dia jelas tidak bermaksud demikian, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu. Dan pikirkanlah, jika dia benar-benar ada hubungannya dengan Lin Ziping itu, sudah terlambat untuk menyembunyikannya. Dia harus mengungkap jejaknya di hadapanmu. Yang Xuan, aku selalu menganggapmu pria yang cerdas. Bagaimana mungkin kamu menjadi idiot dalam situasi ini?
Yang Xuan memegang telepon di satu tangan dan dengan lembut menarik dagunya dengan tangan lainnya. Meja itu memikirkan apa yang dikatakan Xiao Zi kata demi kata. Kamu bilang aku sombong. Menurutku kamu adalah orang yang paling sombong di dunia. Xiao Zi kemudian berkata, jika orang lebih banyak berbicara dan lebih banyak membual dengan seorang pria, itu berarti aprikot merah itu sudah keluar dari tembok. Kalau begitu pikirkan tentang dirimu sendiri. Kamu tidak punya orang kepercayaan di luar. Aku tidak tahu, apakah kamu tinggal bersamaku sendirian kemarin. Kamu juga mengatakan untuk membiarkanku menjadi kekasih kecilmu, berjalan denganku dan menatapku sepanjang waktu. Jika dia melakukan itu berarti perselingkuhan. Apa yang harus kamu lakukan? Apa logikamu? Tegas terhadap hukum dan bersikap lunak pada dirimu sendiri. Kamu dapat melakukan hal yang sama sendiri, dan orang lain akan membuat kesalahan besar. Wajah Yang Xuan memerah. Berhenti bicara. Aku tahu aku salah. Kata-kata Xiao Zi membangunkan Yang Xuan. Pikirkan baik-baik, seolah-olah itu yang dia katakan, Sunan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Sebaliknya, aku tidak menyelesaikan masalah ketika aku menemuinya. Aku hanya tahu untuk minum cuka dengan toples cuka. Selain itu, jika perilaku seseorang berlebihan, Yang Xuan mungkin bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Meskipun tubuhnya tidak memiliki hubungan substantif dengan orang-orang di luar mulutnya. Menurutmu apa yang harus kulakukan sekarang? Yang Xuan meminta bantuan Xiao Zi. Xiao Zi berkata, kamu hanya perlu mengingat satu kalimat. Gadis terbiasa membujuk. Mereka adalah hewan yang emosional. Terkadang mereka tidak peduli dengan benar atau salah, mereka hanya peduli dengan sikapmu. Gadis adalah makhluk yang paling rumit dan sederhana di dunia. Yang Xuan merenung sejenak, tampaknya memahami sesuatu, mengangguk dan berkata, baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih, kekasih kecil. Aku akan menghubungimu nanti. Setelah itu, dia menutup telepon dengan tergesa-gesa, menyalakan mobil dan bergegas pulang. Yang Xuan pergi ke pintu dan baru saja mengeluarkan kunci untuk memasukkannya ke lubang kunci, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran, menyimpan kunci dan mengetuk pintu. Siapa? Terdengar suara waspada dari Sunan. Yang Xuan berdeham. Ini aku. Aku baru saja keluar dengan tergesa-gesa dan lupa membawa kunci. Hening sejenak di ruangan itu, dan suara marah Sunan terdengar. Bukankah kamu mengatakan kamu akan menjadi cucumu jika kamu kembali lagi? Nenek, buka pintunya. Cucumu membawakanmu makanan lesat. Asteris asteris asteris. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, tetapi Sunan berbalik dan pergi. Hati Yang Xuan lega. Dia bersedia membuka pintu, yang menunjukkan bahwa masalah hari ini hampir selesai. Nenek, makanan lezat apa yang kubawakan untukmu? Yang Xuan berjalan mendekat sambil tersenyum dan meletakkan sekantong ceker ayam dengan acar paprika di atas meja teh. Aku tahu kamu suka ceker ayam dengan acar paprika, jadi aku sengaja berkendara selama beberapa jam dan pergi ke ibu kota provinsi untuk membelinya untukmu. Apakah kamu ingin mencobanya? Sambil berbicara, dia mengambil ceker ayam dan menyerahkannya ke mulut Sunan. Jangan berikan ini padaku. Sunan melotot, kamu sudah bolak-balik ke ibu kota provinsi dalam waktu sesingkat itu. Apakah kamu mengendarai mobil tempur? Setelah itu, dia berkata kepada ceker ayam acar paprika di tangan Yang Xuan, bahkan jika kamu berbohong, bisakah kamu menggunakan hatimu? Ceker ayam ini dijual di pintu masuk komunitas. Aku memakannya setiap hari. Apakah kamu tidak tahu rasanya? Hei, aku tahu tidak ada yang bisa disembunyikan dari menantu perempuanku yang cerdas dan cantik. Yang Xuanshan tersenyum dan tahu bahwa hari ini adalah masa lalu kulit mulut Yang Xuan pernah membujuk selir kekaisaran dari sebuah negara di Asia Tenggara ke tempat tidur. Dia pandai berurusan dengan wanita. Dalam beberapa kata, dia menghibur Sunan, yang telah memutuskan untuk bertengkar hebat dengan Yang Xuan. Wow, menantu perempuanku tersenyum sangat baik. Kamu diam saja, aku ingin mengambil gambar, sangat cantik. Yang Xuan membuat ekspresi berlebihan dan mencoba mengambil gambar dengan ponselnya. Persetan denganmu, minggirlah. Apakah kamu keluar untuk menyeka madu? Sunan duduk di sofa dengan dua kaki putih panjang, dengan sengaja menarik wajahnya dan berkata, jangan ikut denganku. Aku belum marah, kamu harus meminta maaf padaku. Baiklah, aku minta maaf kepada menantu perempuanku. Aku salah. Aku tidak akan pernah membuat menantu perempuanku marah lagi. Aku bersumpah demi lampu.
Yang Xuanxin bersumpah bahwa dia serius, dan Sunan, yang dengan sengaja meregangkan wajahnya, tertawa terbahak-bahak. Baiklah, akui saja kesalahanmu. Lain kali jika kau berani melakukan kesalahan, lihat bagaimana aku menghadapimu. Sunan melotot ke arah pria itu dan minggir. Duduklah, jangan terus berdiri. Aku seperti orang yang galak. Yang Xuan, aku baru saja merenungkan diriku sendiri. Kurasa aku melakukan kesalahan hari ini. Aku hanya memikirkan pekerjaanku dan tidak memikirkan perasaanmu. Aku minta maaf untuk itu. Sunan berbisik bahwa dia bukan wanita yang cerewet. Setelah bertengkar hebat dengan Yang Xuan hari ini, dia merenung di rumah. Yah, sebenarnya, aku sedikit marah padamu hari ini. Aku bisa membiarkanmu melakukan apa saja, tetapi tidak dalam hal perasaan. Yang Xuan menoleh, menatap Sunan dan berkata dengan serius, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Entah aku berhati-hati atau tidak, tetapi aku tetap tidak ingin melihatmu terlalu dekat dengan pria lain di masa depan. Kesempatan di hatiku sangat berantakan dan tidak nyaman. Aku bisa membiarkanmu melakukan apapun, tetapi maukah kau membiarkanku melakukannya sekali saja? Kau tidak tahu betapa sulitnya bagiku melihatmu seperti Lin Xiping hari ini. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli cucuku. Melihat mata pria itu yang tulus dan memohon, Sunan tiba-tiba merasa sangat bersalah. Baiklah, jangan bersedih tentangku, aku berjanji padamu, ini yang terakhir, oke. Aku akan menjaga jarak darinya di masa depan. Tetapi kau harus mengubah beberapa hal. Kau tidak bisa begitu impulsif setiap kali kau bertemu sesuatu. Kau hanya ingin menyelesaikannya dengan kekerasan. Bukankah lebih baik berkomunikasi dengan cara lain? Yang Xuan mengangguk, baiklah, aku akan memperhatikannya di masa depan. Meskipun dia berkata demikian, Yang Xuan tidak sepenuhnya setuju dengan kata-kata Sunan. Dia hanya setengah benar. Banyak hal di dunia ini tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Tetapi nilainya buruk. Selalu ada sekelompok kecil orang yang terlahir pelit. Mereka tidak membaca buku-buku bijak dan harus merokok. Para perusuh zaman sekarang tidak dapat menyelesaikan masalah apapun jika mereka tidak mengambil tindakan kekerasan. Alasan mengapa Lin Xiping dapat menyelesaikan masalah dalam beberapa kata adalah karena pasti ada masalah di sini. Namun, sekarang Yang Xuan tidak suka terus berdebat dengan Sunan. Meskipun Sunan berbakat dan cakap, dia masih terlalu sederhana dalam beberapa aspek dan selalu berpikir tentang dunia dengan terlalu baik. Tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Keesokan paginya, Yang Xuan mengirim pesan kepada Zhou Abao yang memintanya untuk menyelidiki para perusuh dalam proyek tersebut, lalu langsung pergi ke Jalan Guoshu. Alasan mengapa jalan ini disebut Jalan Guoshu adalah karena jalan ini penuh dengan toko-toko yang menjual semua jenis peralatan bela diri. Pisau, senapan, kapak, tongkat, dan cambuk 9 simpul. Hampir semua senjata dingin yang bisa mendapatkan namanya dapat ditemukan di sini. Skylark dan Begonia adalah roh pedang yang langka. Kita harus memilih 2 pedang panjang untuk mereka. Namun, setelah berkeliling jalan hampir seharian, Yang Jike merasa kecewa. Semua barang yang dijual di sini terbuat dari fanti, dan beberapa di antaranya terbuat dari baja berkualitas baik yang dikeraskan dengan teknologi canggih modern, tetapi masih jauh dari standar Yang Xuan. Hei, kamu sudah berkeliaran di sini selama setengah jam. Kamu mau beli atau tidak? Kalau tidak laku, cepat pergi. Jangan ganggu bisnisku. Seorang pemuda yang bertugas mengawasi toko berkata dengan tidak sabar. Dia tidak berniat berbicara dengan Yang Xuangang sejak dia masuk. Toko mereka adalah yang terbesar di Jalan Guoshu, dan produknya hanya satu. Mereka hanya menjual pedang, dan reputasi mereka sangat terkenal. Tentu saja, harganya juga sangat tinggi. Melihat barang-barang satu sama lain, mereka pasti ikut bersenang-senang. Kenapa, tidak bisakah kalian melihatnya saja? Yang Xuan dengan santai meletakkan kembali pedang ke rak pedang dan menjawab dengan lemah. Oh, kamu masih kuat, bukan? Manajer toko berkata dengan sinis, apakah kamu tahu berapa harga pedang termurah di sini? Bahkan jika kamu tidak makan atau minum, itu tidak cukup untuk menghemat uang setahun. Yang Xuan tertegun dan kemudian senang. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak industrinya bisa menghasilkan setahun, dia memperkirakan secara kasar bahwa laba bersih setahun setidaknya harus 80 miliar. Pedang apa yang bernilai begitu banyak uang? Namun, dia terlalu malas untuk berdebat dengan peran yang begitu kecil. Saat hendak pergi,
dia tiba-tiba melihat seorang wanita cantik dengan celana jeans yang dibungkus pinggul dan celana pendek masuk. Apakah kamu sudah membuat pedang yang aku pesan? Sudah hampir seminggu. Efisiensi kamu sangat tinggi. Wanita cantik dengan celana pendek itu mengunyah permen karet di mulutnya dan melepaskan sepasang kacamata hitam Gucci dari pangkal hidungnya. Dia tampak sombong dan nadanya penuh dengan ketidaksabaran. Itu Nona An, aku sudah menyiapkannya untukmu. Melihat wanita itu, manajer toko itu langsung berbalik 180 derajat, membungkuk dan membungkuk. Dia segera mengeluarkan kotak pedang dari bawah meja dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kami sangat mementingkan pedang yang diinginkan Nona An. Pedang itu terbuat dari bahan terbaik dan ditempa dengan hati-hati oleh pengrajin terbaik. Kemudian dia membuka kotak pedang itu dan menyerahkan pedang panjang dengan pola naga terukir di sarungnya dengan kedua tangan. Si cantik bercelana pendek itu mengambil pedang panjang itu, memegang gagangnya dan menariknya. Tiba-tiba, cahaya perak tiba-tiba muncul. Dari penampilannya, itu memang pedang yang bagus. Dia berkata dengan lemah, apakah aku sudah memenuhi semua persyaratanku? Manajer toko menyanjung, itu wajar saja. Kami tidak mampu mengabaikan permintaan Nona An. Pedang Yulong ini terbuat dari besi gunung tua dengan sejarah lebih dari 300 tahun. Proses pendinginannya mengadopsi proses pembakaran tangan dari sekolah utara. Seluruh proses sepenuhnya ditempa oleh pengrajin terbaik kami. Diperlukan setidaknya 7.000 kali untuk mencapai efek ini. Lihatlah tekstur, kilau, dan tut-tut-tut pedang itu. Saya menjual pedang ini. Saya belum pernah melihat pedang sebagus ini selama bertahun-tahun. Nona An memiliki penglihatan yang tinggi, kalau tidak saya tidak akan beruntung. Baiklah, ada begitu banyak omong kosong. Si cantik bercelana pendek juga memasukkan pedang ke dalam sarungnya dan mengeluarkan kartu emas, gesek kartunya. Dapatkan, manajer toko dengan cepat mengambil mesin pos dan berkata, total biaya dan biaya produksi adalah 567.000. Namun, karena itulah yang diinginkan Nona An, jika Anda menghapus kembaliannya, Anda dapat mengenakan biaya 560.000. Ini adalah harga pokok, saya tidak menghasilkan sepeser pun untuk Anda. Nona An, silakan masukkan kata sandi Anda. Si cantik bercelana pendek hampir kehilangan kata sandinya. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di sebelahnya, meskipun itu lubang, jangan bawa lubang seperti itu. Mendengar suara itu, si cantik bercelana pendek itu menghentikan aksinya dan menoleh ke arah suara itu. Kenapa kamu belum pergi juga? Melihat bahwa itu adalah si pecundang malang tadi, manajer toko itu langsung berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan di sini? Cepat keluar dari sini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kemudian dia bersiap untuk mendorong Yang Xuan. Tunggu, si cantik bercelana pendek itu mengangkat tangannya, menatap Yang Xuan dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia melihat bahwa pria itu polos, mengenakan pakaian dalam, dan dua alis Willow sedikit mengernyit. Apa maksudmu dengan itu tadi? Nona An, jangan dengarkan omong kosong Hik ini. Dia hanya mencoba membuat masalah. Aku akan mengusirnya sekarang. Para manajer toko itu sibuk. Diam, si cantik bercelana pendek itu melotot ke arah manajer toko, dan kemudian menatap Yang Xuan dengan tatapan main-main. Kamu baru saja mengatakan aku ditipu. Mengapa kamu berkata begitu? Manajer toko itu pun buru-buru berkata, ya, Anda harus punya dasar. Jika Anda tidak mengatakan 1, 2, atau 3 hari ini, hati-hati saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Yang Xuan tidak mau ikut campur, tetapi melihat sikap pihak lain, ia terpaksa berkata dengan lemah, pertama, Anda baru saja mengatakan bahwa pedang itu ditempa dengan besi gunung. Memang benar, tetapi besi gunung hanya dapat tumbuh di pegunungan yang dalam dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter. Pembentukan besi gunung membutuhkan banyak kondisi yang keras, dan pertumbuhannya sangat lambat, jadi sangat jarang. Semakin lama tahun tumbuhnya, semakin tinggi kualitas besi gunungnya. Semua besi gunung yang telah beredar di pasaran selama lebih dari 100 tahun akan menunjukkan semacam warna hijau tua. Kemudian dia menghampiri dan mengambil pedang naga dari si cantik bercelana pendek, menariknya dengan lembut, melihat badan pedang dan berkata, tetapi pedangmu berwarna perak dan putih, dan kamu tidak dapat menemukan sedikit pun kilau hijau tua. Jadi aku yakin besi gunung yang digunakan untuk menempa pedang ini tidak akan pernah lebih dari 100 tahun. Begitu si cantik bercelana pendek mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan menatap manajer toko dengan mata cemberut.
Dasar kentut, manajer toko buru-buru berkata, siapa kamu? Lihat penampilanmu, kamu tahu Santi. Kenapa kamu mengatakan apa yang kamu katakan? Yang Xuan mengangkat bahu dan berkata dengan lemah, sederhana saja. Jika nona muda tertarik, dia dapat menemukan orang yang profesional untuk bertanya. Si cantik bercelana pendek menatap Yang Xuan, lalu berbalik untuk menatap manajer toko dan berkata dengan suara yang dalam, apakah yang dia katakan itu benar? Jangan berbohong, aku akan menemukan seseorang untuk mengidentifikasinya nanti. Manajer toko itu terkejut, melihat masalah itu terbongkar, dia tidak berani untuk terus mendesak. Dia buru-buru berkata, Nona An, tenanglah. Aku tidak begitu tahu tentang Santi. Mungkin pembuat pedang itu melakukan kesalahan. Kalau tidak, aku akan mengurangimu 100.000, dan kamu bisa memberi 460.000. Apakah kamu masih curang di sini? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya pedang patah ini, apakah kamu ingin menjebak lebih dari 400.000 orang? Kamu tahu omong kosong. Manajer toko itu berkata dengan marah, bahkan jika kita lalai menggunakan bahan untuk besi gunung, proses kehilangan api tangan digunakan untuk pengecoran dan pendinginan. Guru dan master memukul 7.000 palu dengan tangan. Mereka hanya melakukan 2 proses. Jika yang lain menjual 700.000, itu tidak tinggi. Aku melihat wajah Nona An. Ayolah, kamu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Kerajinan api tangan diciptakan oleh murid kedua dari ahli pembuat pedang Ouyesi. Ia dapat mengendalikan perubahan suhu api dalam 5 detik dengan teknik yang unik. Keuntungannya adalah ia dapat dipadamkan pada suhu yang berbeda pada tahap yang berbeda. Mengendalikan suhu api adalah salah satu tempat tersulit untuk membuat pedang. Begitu badan pedang mulai ditempa, perubahan halus terjadi setiap saat, jadi semakin pendek interval pengendalian periode suhu api, semakin baik. Secara umum, jika Anda dapat berubah dalam 30 detik, Anda sudah dapat dianggap sebagai ahli, tetapi proses pembuatan api tangan dapat berubah dalam 5 detik. Salah satu karakteristik pedang yang dipadamkan dengan cara ini adalah ia akan menunjukkan kilau biru muda di bawah sinar matahari. Dengan itu, Yang Xuan menyerahkan pedang panjang itu ke samping dan membiarkan sinar matahari menyinarinya. Tidak ada tanda-tanda kilau biru muda di badan pedang. Jangan bicara di sini. Manajer toko menjadi merah. Saya belum selesai. Yang Xuan menyela, pedang ini benar-benar dibuat dengan cara dipukul dengan tangan. Aku tidak tahu apakah pedang ini sudah dipukul 7.000 kali, tetapi jika teknik memukulnya terampil dan dipukul 7.000 kali, badan pedang akan mengendap, yang terlihat sederhana dan bertekstur. Namun, pedangmu dapat dipelajari. Dengan cara ini, hanya ada 2 kemungkinan. Satu adalah pedang ini masih jauh dari kata dipukul 7.000 kali, dan yang lainnya adalah pengrajin pembuat pedang itu tidak bagus. Tetapi bagaimanapun juga, nilai pedangmu tidak lebih dari 20.000 paling banyak, tetapi kamu menjualnya kepada lebih dari 500.000 orang. Apakah itu terlalu dalam? Wajah wanita cantik bercelana pendek itu membeku hingga ekstrim dan melotot ke manajer toko. Apakah yang dia katakan benar? Ya, tidak, Nona An, dengarkan aku. Manajer toko itu ketakutan dan gemetar, keringat dingin membasahi pipinya. Saat ini, bahkan ususnya hampir membiru. Dia sangat jelas tentang temperamen wanita cantik bercelana pendek di depannya. Itu adalah Nona Enron tertua yang sudah mapan. Meskipun dia terlihat cantik, dia terkenal dengan temperamennya yang panas. Aneh juga bahwa dia tidak tahu kejahatan apa yang telah dia lakukan beberapa waktu lalu. Dia berlari untuk berjudi dan kehilangan semua uangnya. Dia masih berutang banyak di luar. Tepat pada waktunya, Nona Enron datang untuk menemukannya dan memesan pedang Yulong. Dia tidak bisa menahan perasaan bengkok dan mengambil jalan pintas di sini. Dia pikir pihak lain tidak tahu pedang itu. Pada saat itu, dia membodohi beberapa kata dan berlalu. Saya tidak berharap untuk membunuh orang desa di jalan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang desa bisa melihat petunjuk hanya dengan melihatnya. Bahkan aku berani menipu. Kamu telah memakan hati beruang dan keberanian macan tutul. Enron melihat penampilan masing-masing dan tahu bahwa pria di sebelahnya mengatakan yang sebenarnya. Dia menatap dengan marah dan berkata, berani berbohong padaku. Apa yang kamu katakan, Nona An? Saya salah. Tolong angkat tanganmu dan lepaskan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Manajer toko itu sangat takut hingga lututnya lemas dan langsung berlutut di lantai. Jika Nona An marah,
konsekuensinya tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Tenanglah, Nona An. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, dan seorang lelaki tua berjubah kain hijau keluar dari ruang dalam. Pemilik toko tua itu menyelamatkan saya. Saya sempat bingung. Ketika manajer toko itu melihat lelaki itu, perkataannya biasa saja, tetapi dia ditendang ke tanah oleh lelaki tua itu. Dasar bajingan, seharusnya kamu melakukan hal-hal kotor seperti itu. Papan nama toko lama kami hampir mengenai tanganmu. Berlututlah dan bersihkan dirimu nanti. Setelah itu, dia berbalik dan membungkuk kepada Enron sambil meminta maaf. Nona An, saya minta maaf. Saya tidak menyangka bajingan ini akan melakukan hal seperti itu. Yakinlah, Nona An, kami akan menghukum orang ini dengan keras dan memberi Nona pertanggungjawaban. Setelah itu, dia berbalik, melihat Yang Xuan dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, aku mendengar apa yang dikatakan adik laki-laki itu tadi. Tanpa diduga, adik laki-laki itu juga ahli dalam membuat pedang. Aku khawatir barang-barang biasa tidak akan masuk ke matamu. Tepat pada waktunya, Nona An juga ingin membeli pedang. Kalau begitu, aku akan melanggar aturan. Silakan tinggalkan paviliun cucian di toko kami. Kemudian dia pergi ke konter dan dengan lembut memutar mekanisme di bawahnya. Sebuah dinding di sebelahnya segera terpisah dari kedua sisi. Tiba-tiba, gas pembunuh datang dari dalam. Si cantik bercelana pendek itu baru saja mengunyah permen karet dan tampak acuh tak acuh, tetapi ketika dinding itu terpisah, wajahnya tiba-tiba berubah, seluruh tubuhnya gemetar, menjerit, dan secara naluriah terhuyung mundur beberapa langkah. Sebenarnya, tidak ada pemandangan aneh di dalam, hanya deretan baju besi pedang lainnya, yang di atasnya terdapat berbagai macam pedang panjang dalam berbagai bentuk. Bahkan si cantik bercelana pendek itu tidak dapat mengetahui mengapa dia tiba-tiba merasakan kejutan yang tidak dapat dijelaskan. Penjaga toko tua itu telah mengamati reaksi mereka. Reaksi Nona An sudah diduga olehnya, tetapi ketika matanya tertuju pada Yang Xuan, ada kilatan keterkejutan di matanya. Wajah Yang Xuan tenang, dan tidak ada reaksi aneh, seperti melihat sesuatu yang biasa saja. Hal ini membuat penjaga toko tua itu melihat pemuda yang polos itu lagi. Baru saja dia berada di depan pintu dan mendengar pemuda itu mengatakan pengetahuannya tentang pembuatan pedang. Dia hanya sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada orang muda yang tahu begitu banyak tentang pedang di masyarakat ini. Namun, ketika dia melihat dinding terbuka dan pemuda itu masih tetap tenang tanpa gelombang di wajahnya, dia terkejut dan serangkaian pertanyaan muncul di hatinya pada saat yang sama. Setiap pedang yang tersembunyi di dinding ini ditempa oleh ahli kuno, yang sangat berbeda dari produk-produk biasa di luar. Pedang-pedang di dinding ini memiliki roh dan penuh dengan roh pembunuh yang kuat. Ki pembunuh tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi benar-benar ada. Konsep ini sangat misterius dan tidak dapat dijelaskan secara akurat dalam bahasa. Singkatnya, kebanyakan orang biasa, di depan roh pembunuh yang kuat ini, akan berperilaku dalam keadaan yang sama seperti Nona An, dan akan merasakan kepanikan dan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan. Sama seperti hewan yang dapat mencium bau musuh alami dari kejauhan, ketakutan itu tidak memerlukan alasan, yang disebabkan oleh ki pembunuh yang kuat. Meskipun pemilik toko tua itu sendiri juga orang biasa, dia telah lama berurusan dengan hal-hal ini, jadi dia secara bertahap beradaptasi dengan mereka. Tetapi bagaimana pemuda itu menjelaskannya? Permisi, adik kecil, apa industri Anda? Pemilik toko tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Xuan menoleh untuk saling memandang dan berkata sambil tersenyum, Tuan pengemudi, jika Anda ingin menggunakan mobil Anda untuk menemukan saya kapan saja di masa mendatang, Anda dapat memberi Anda diskon 20%. Kemudian dia berjalan menuju rangka pedang sambil tersenyum. Penjaga toko tua itu tercengang, Tuan pengemudi. Apa-apaan ini? Yah, kalian semua menyembunyikan hal-hal yang bagus. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya lebih awal? Meskipun Enron tidak tahu banyak tentang pedang, lusinan pedang panjang di dinding itu sangat indah dalam pengerjaan dan bentuknya yang berbeda. Bahkan orang awam dapat melihat bahwa itu adalah hal yang bagus dari penampilannya. Tenanglah, Nona N. Penjaga toko tua itu segera menjelaskan, kami tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Semua pedang di sini ditempa oleh Guye. Dia sudah mengatakannya sebelumnya. Pedang yang ditempanya tidak terbuka untuk dunia luar, tetapi hanya dijual kepada orang-orang yang benar-benar ahli pedang. Setelah itu, penjaga toko tua itu menoleh untuk melihat Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum,
saya mendengar apa yang dikatakan adik laki-laki di pintu tadi. Tampaknya adik laki-laki itu juga orang yang benar-benar ahli pedang, jadi kami membuat pengecualian untuk membuka paviliun cucian. Namun, karena paviliun cucian dibuka, kami dapat membuat pengecualian dan membiarkan Nona Enron memilih satu dari dalam. Guye, Enron sedikit mengernyit. Saya mendengar dari kakek saya tentang ahli pembuat pedang Guye. Dia memiliki kepribadian yang aneh. Dia tidak akan menjual pedangnya kepada orang lain sesuka hati, tetapi keberadaannya tidak pasti. Apakah dia datang kepada Anda? Penjaga toko tua itu berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka Nona An mengenal Guye. Ya, Guye fokus pada pembuatan pedang sepanjang hidupnya, dan karakternya agak aneh, dan keberadaannya memang tidak menentu. Berbicara tentang ini, kabinet Lao Zhang penuh dengan kebanggaan dan berkata, tetapi 2 tahun lalu, Guye datang ke toko kami dan melihat bahwa ada pedang yang tajam dan aura yang melimpah, jadi dia bergabung dengan kami dan menjadi master pengecoran pertama di toko kami. Yang Xuan hampir tidak senang setelah mendengar ini. Dia pikir lelaki tua itu bisa bermain dengan baik. Dia belum pernah mendengar siapa Guye, tetapi karena dia sangat jahat, dia pasti orang nomor 1 di masyarakat biasa. Bagaimana dia bisa bergabung dengan toko yang rusak ini karena sesuatu seperti pedang yang menakjubkan? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kalau tidak, jika Buddha raksasa seperti itu bergabung, itu harus dipublikasikan dalam skala besar. Tidak mungkin untuk menyembunyikannya, jadi pasti ada rahasia lain di dalamnya. Tetapi Yang Xuan tidak repot-repot mengurus begitu banyak, dan dengan ceroboh mengambilnya di rak pedang. Enron juga tertarik untuk memilih dari kiri ke kanan. Dia melihat ini dan menyentuhnya sebentar. Dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk waktu yang lama. Hei, siapa itu? Enron bergegas ke Yang Xuan dan berkata, kamu tahu pedang tadi. Beri aku saran. Yang Xuan mengeluarkan pedang dan berkata dengan lemah, apakah sikapmu sepertinya mencari bantuan? Meskipun si cantik bercelana pendek itu terlihat bagus, melalui apa yang terjadi tadi, Yang Xuan merasa ada yang salah dengan karakter orang ini, dan kata-kata serta perbuatannya semuanya adalah sikap yang berkelas. Dan dari sikap pemilik toko tua itu terhadapnya, tidak sulit untuk menebak putri keluarga besar mana yang dimaksud. Yang Xuan tidak menyukai ini. Hei, bagaimana caramu berbicara? Enron tidak pernah menyangka bahwa si Hik akan menolaknya. Dia begitu besar sehingga jumlah orang yang mengejarnya tidak dapat dihitung. Sekelompok besar orang mengantre untuk memperhatikannya. Jika dia mengambil inisiatif sedikit, sekelompok besar pria akan melambaikan ekor mereka dalam sekejap. Tetapi orang desa itu bersikap seperti ini padanya dan berkata sambil mencibir, kenapa? Apakah kamu ingin aku memohon padamu? Aku bilang kamu tidak melihat ke cermin. Maaf, aku melihat ke cermin setiap hari. Yang Xuan tidak menunggu pihak lain menyelesaikan kata-katanya. Dia tiba-tiba menoleh dan tersenyum, dan aku pikir aku sangat tampan di cermin, jadi mataku juga sangat tinggi. Sama sepertimu, aku tidak bisa menarik minatku yang besar. Apa-apaan ini? Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, Enron segera membelalakkan matanya. Setelah bereaksi, dia hampir marah. Siapa yang kamu katakan? Seperti apa penampilanku? Nona Ben telah jatuh ke laut, desa dan kota. Apakah kamu buta? Buka mata anjingmu dan tunjukkan padaku. Di mana Nona Ben terlihat buruk? Yah, semuanya terlihat bagus. Yang Xuan mengangguk dan berkata dengan lemah, tetapi dagunya dipotong, hidungnya dipadatkan, kelopak matanya dipotong, dan dadanya panjang. Pemrosesan selanjutnya cukup bagus. Dasar kentut. Enron sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kamu melakukan operasi plastik. Seluruh keluargamu melakukan operasi plastik. Kamu membuka mata anjingmu dan terlihat bagus. Ibuku terlahir cantik. Dia terlahir seperti ini. Mata seperti apa yang kamu miliki? Bisakah kamu membandingkan kecantikan buatan itu denganku? Apakah kamu buta? Yang Xuan menoleh dan menatap wajah masing-masing dengan saksama untuk beberapa saat. Enron dengan bangga mendekatkan wajahnya padanya dan berkata, lihat, lihat saja. Apakah menurutmu wajahku terlihat seperti pisau? Yah, benarkah? Yang Xuan berkata, wajahmu alami, tetapi dadamu pasti panjang. Kamu kentut, aku alami, oke. Enron berdiri tegak dan penuh, dan berteriak dengan marah, kamu melihat dengan jelas untukku. Di mana kelihatannya panjang, aku tidak bisa melihatnya melalui pakaianku. Yang Xuan berkata,
Tetapi itu pasti. Kalau tidak, bagaimana bisa tumbuh begitu besar? Kamu kentut, kentut, kentut. Enron merasa bahwa dia menjadi gila. Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa dan berteriak, "Demi Tuhan, jika panjang, tidak akan mudah mati." Tidak ada gunanya bersumpah. Aku tidak percaya pada takhayul feodal. Ekspresi Yang Xuan masih acuh tak acuh dan berkata, "Kecuali kamu membuktikannya padaku." Kamu bilang, bagaimana membuktikannya? Enron menghela napas. Jika panjang, pasti ada silikon di dalamnya. Rasanya akan berbeda. Yang Xuandao, pada saat ini, Enron benar-benar terpesona oleh kemarahan dan tidak tahu harus berpikir apa. Dia berkata dengan tiba-tiba, "Kentut, kamu gel silika. Seluruh keluargamu adalah gel silika. Kamu menyentuhnya. Jika kamu tidak bisa menyentuhnya, aku harus mencungkil matamu hari ini." Kalau begitu aku yang menyentuhnya. Mulut Yang Xuan membangkitkan keceriaan yang tak kentara, mengulurkan tangan dan mencubitnya. "Tidak ada silikon, tidak ada," kata Enron dengan marah. Pada saat ini, dia benar-benar terpesona oleh kemarahan itu. Dia tidak menyadari apa yang sedang dia lakukan sekarang, apalagi melihat dagu pemilik toko tua itu jatuh ke tanah. "Yah, sepertinya begitu, dan sepertinya tidak. Aku akan menyentuhnya lagi." Yang Xuan tampak serius, yaitu, pada saat ini, Enron tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Setelah bereaksi, dia berteriak, menutupi dadanya dan terhuyung mundur beberapa langkah, "Dasar bajingan bau, aku akan membunuhmu." Yang Xuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum tenang, "Baiklah, kau benar. Tidak ada gel silika sama sekali. Sekarang akhirnya aku percaya bahwa kau benar-benar cantik alami seperti palsu. Kau percaya sekarang. Mengapa kau baru saja ke sana? Kau..." Di tengah-tengah itu, Enron tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Apa yang ia bicarakan dengan orang ini adalah sampah. Orang ini menyelesaikannya. Ia tidak memiliki hati yang baik sejak awal. Ia sengaja menjebak dirinya sendiri untuk mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. "Aku akan membunuhmu." Kemarahan Enron benar-benar menyala. Ia dengan mudah mengeluarkan pedang panjang dari samping dan menebaskannya ke kepala Yang Xuan. Yang Xuan tersenyum dan melesat dengan lembut, dan pedang panjang itu terbelah kerak di belakangnya. Pedang di sini layak menjadi pedang yang bagus. Bahkan Enron, orang biasa yang tidak tahu ilmu pedang, dapat membelah rak yang terbuat dari kayu solid menjadi dua dengan satu pedang. Enron marah saat itu. Dia tidak akan berhenti dengan pedang. Dia mengambil pedang panjang di tangannya sebagai parang dan menebas Yang Xuan. "Hei, aku bilang kamu cantik alami. Apa lagi yang kamu inginkan?" Yang Xuan menghindar dengan cekatan dan tersenyum tipis. "Tolong berhenti. Aku akan dirobohkan olehmu." Setelah pemilik toko tua di dekatnya bereaksi, dia langsung ingin menangis tanpa air mata. Paviliun cucian ini adalah tempat paling suci dan penting di toko mereka. Biasanya, kecuali dia dan Guye, bahkan manajer toko di dalam tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Tapi sekarang, tempat suci ini telah dipotong menjadi berantakan oleh Nona An. Pedang-pedang panjang itu, yang masing-masing dapat disebut harta karun, jatuh ke tanah satu demi satu, membuat suara berdenting seperti tumpukan besi tua. Melihat Nona An tidak berhenti, pemilik toko tua itu harus berteriak, "Jika Guye melihatmu merusak pedangnya seperti ini, dia akan kehilangan kesabarannya." "Bajingan!" Enron kemudian menghentikan aksinya. Dia tidak tahu apakah harus mencemarkan nama baik Guye atau lelah. Dia tersentak dan menatap, "Ini belum berakhir. Aku harus memotong tanganmu." Yang Xuan mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, "Kamu tidak masuk akal. Jelas kamu yang membiarkanku menyentuhnya. Itulah yang kau tetapkan untukku. Aku tidak peduli. Pokoknya, jika kau menyentuh tangan itu hari ini, injak tangan itu, atau ini tidak akan berakhir denganmu." Enron berkata dengan marah, mengambil pedang dan bersiap untuk menebas Yang Xuan. "Aku mohon kalian berdua untuk berhenti." Penjaga toko tua itu buru-buru melangkah maju dan berdiri di antara mereka. Melihat kekacauan itu, dia berkata dengan wajah sedih, "Aku tidak tahu apa yang akan dia marahi jika Guye melihatnya seperti ini." "Aduh, ada apa? Hitung kerugiannya dan aku akan mengganti rugimu." Enron meremehkan jalannya. Guye menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. "Aku berkata, Nona An, aku tahu kamu tidak kekurangan uang, tetapi ini bukan masalah uang. Kamu tahu seperti apa temperamen tuan tua itu.
Dia terlihat seperti darah kehidupan. Jika dia tahu kamu telah merusak pedangnya, dia pasti marah. Sebaiknya kamu segera menelepon ayahmu, jika tidak jika tuan tua itu diselidiki, ini tidak akan berakhir. Yah, bukan itu maksudku. Aku salahkan si berandal, itu, Enron berkata dengan nada bersalah. Meskipun dia biasanya sombong dan mendominasi, dia sama sekali bukan gadis berdada besar dan tidak punya otak. Jika orang lain melakukan ini, dia pasti tidak akan punya wajah yang baik, tetapi Guye bukanlah orang biasa. Dia pasti bisa masuk dalam 10 besar di negara ini dalam hal pembuatan pedang. Konon, Guye tidak hanya bisa menempa pedang, tetapi juga memiliki teknik pedang yang bagus. Konon, dia telah mencapai tingkat ketiga dari ilmu pedang. Meskipun kita tidak bisa takut pada Guye dengan kekuatan yang dimilikinya untuk menetap di sini, tidak mudah untuk menghadapinya jika kita benar-benar ingin menyentuhnya. Nona N, keluarlah dari sini. Penjaga toko tua itu menghela napas, jika kamu kembali lagi nanti, kamu akan kehilangan kesabaran saat melihat ini. Lebih baik kamu kembali dulu dan biarkan ayahmu yang mengurusnya. Pada saat ini, suara menyanjung manajer toko tiba-tiba terdengar dari pintu, Guye sudah kembali. Sayang sekali, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Dia tersenyum pahit pada Nona An dan berkata, sudah terlambat. Nona An, tolong panggil ayahmu dengan cepat. Siapa yang membuatku seperti ini? Saat berbicara, suara seorang pria yang kuat tiba-tiba terdengar di sebelahnya. Seorang pria tua yang tinggi dan kekar dengan rambut dan janggut putih masuk. Melihat kekacauan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, siapa yang melakukannya. Tuan tua, tenanglah. Penjaga toko tua itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berkata, ini adalah wanita tertua Enron yang sudah tenang. Anak-anak muda itu tidak masuk akal. Aku telah mengkritik mereka karena bermain-main tadi. Mengapa kamu tidak membiarkan dia kembali dulu dan menunggu An Ziqiang, pemilik yang sudah tenang? Petik 2. Kentut. Suara guru kuno itu seperti lonceng dan dia menatap, aku tidak peduli siapa dia. Jika dia menghancurkan paviliun penyimpanan pedangku, dia tidak menghormati pedang yang kutempa. Menurut aturan, patahkan lengan. Tuan Gu, ini Nona Anjia. Pergi, tidak baik bagimu untuk melindungi pedangmu. Aku akan berdebat denganmu nanti. Guye menarik diri dari penjaga toko tua itu, mengeluarkan pedang panjang dengan suara berdenting, menatap Enron dan berkata, lengan mana yang akan kamu simpan?